Halo Sobat Zenius, kalian pasti pernah ngalamin dong yang namanya sakit hati. Entah itu sakit hati karena omongan orang lain, putus cinta, diselingkuhin, dijadiin pelampiasan, atau mungkin yang lebih parahnya lagi ditinggal nikah. Solusinya cuma satu, yaitu sabar. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih saya gampang banget sakit hati? Kenapa sih saya gampang banget tersinggung? Kenapa sih penyebabnya dan apa sih solusinya? Nah sob, ternyata manusia mudah tersinggung dan sakit hati karena berbagai alasan loh. Setiap orang memiliki karakter, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga pandangan atau tindakan yang dilakukan oleh orang lain terkadang tidak dapat diterima oleh individu tersebut, dan membuat mereka tersinggung dan sakit hati. Jangan khawatir, di sini Zenius telah menyiapkan solusinya untuk kalian. Berikut adalah 5 alasan mengapa manusia mudah tersinggung dan sakit hati, dan ini solusinya. Perbedaan individu. Setiap orang memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga pandangan atau tindakan yang dilakukan oleh orang lain terkadang tidak dapat diterima oleh individu tersebut, dan membuat mereka tersinggung dan sakit hati. Solusi yang terbaik adalah menghargai perbedaan. Ketika kita mampu menghargai perbedaan individu, kita akan lebih mudah untuk menerima pandangan dan tindakan orang lain yang berbeda dengan kita. Hal ini dapat mencegah terjadinya konflik atau perselisihan yang tidak perlu. Selain itu, komunikasi yang baik juga merupakan kunci untuk memahami pandangan dan tindakan orang lain. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, kita dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dan memahami pandangan orang lain dengan lebih baik. Ego. Ego adalah sifat manusia yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Jika ada sesuatu yang dianggap merendahkan atau menghina ego seseorang, hal ini dapat menyebabkan mereka merasa tersinggung dan sakit hati. Untuk itu kalian perlu mengalahkan ego kalian sendiri ya, walaupun itu terdengar tidak mudah untuk dilakukan. Karena ego merupakan bagian dari diri kita yang selalu ingin merasa lebih unggul dan penting daripada orang lain. Untuk mengalahkan ego itu sendiri, kalian harus mengakui kelemahan kalian sendiri. Kenapa kok harus gitu? Karena dengan itu, kita tidak akan merasa selalu ingin bersaing dan ingin merasa lebih hebat daripada orang lain. Harapan yang tidak terpenuhi. Manusia sering memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap orang lain atau situasi tertentu. Jika harapan tersebut tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan rasa kecewa dan sakit hati. Harapan yang tidak terpenuhi dapat menjadi sumber sakit hati yang besar. Namun beberapa solusi yang dapat membantu mengurangi rasa sakit hati tersebut adalah dengan mengubah perspektif, menemukan solusi alternatif, mengalihkan perhatian, ataupun menerima kebenaran. Dalam menghadapi harapan yang tidak terpenuhi, penting untuk tetap positif dan terus mencari cara untuk memenuhi tujuan kita. Dengan menerapkan solusi-solusi di atas, kita dapat mengurangi rasa sakit hati dan tetap mempertahankan semangat dan kebahagiaan dalam hidup. Pengalaman emosional masa lalu. Trauma atau pengalaman emosional masa lalu seperti kehilangan atau pengkhianatan dapat meninggalkan bekas yang dalam pada seseorang. Hal ini dapat membuat kalian mudah tersinggung dan sakit hati ketika mengalami situasi yang mirip dengan pengalaman masa lalu tersebut. Solusi untuk masalah ini adalah dengan menerima perasaan, mencoba untuk menerima masa lalu, berbicara dengan ahli, mengatasi sakit hati karena pengalaman emosional atau trauma dapat membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar. Akan tetapi dengan usaha dan tekad yang kuat, kalian akan menemukan kembali kebahagiaan dalam hidup kalian. Kurangnya keterampilan komunikasi. Kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman atau perbedaan pandangan yang tidak perlu. Jika seseorang merasa bahwa ia tidak dipahami atau dihargai, hal ini dapat menyebabkan rasa tersinggung dan sakit hati. Mengatasi hal tersebut, kalian perlu belajar berkomunikasi. Cobalah untuk berlatih komunikasi dengan orang lain secara teratur, baik itu dalam situasi formal maupun informal. Dengan terus berlatih, kalian dapat memperbaiki kemampuan berkomunikasi kalian secara bertahap.
Selain itu, belajar dari orang lain juga adalah solusi untuk kurangnya keterampilan komunikasi. Selalu ada kesempatan untuk belajar dari orang lain. Jangan ragu untuk meminta saran dan masukan dari orang lain mengenai cara berkomunikasi Anda. Dengan menerima masukan konstruktif, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi kita. Perlu diingat bahwa setiap orang memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda-beda, sehingga beberapa orang mungkin lebih mudah tersinggung dan sakit hati dibandingkan dengan orang lain. Namun, penting untuk belajar mengelola emosi dan berkomunikasi secara efektif agar dapat meminimalkan rasa tersinggung dan sakit hati yang tidak perlu. Sekian dari Zenius, jangan lupa nantikan video motivasi hidup lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.